Hai Sobat Sapa, balik lagi kembali bersama saya di sini Felix dalam podcast Sapa Kamu. Dan seperti biasa kita setiap minggunya mengundang bintang tamu membahas terkait dengan isu yang masih menjadi hangat di Kabupaten Nunukan ini. Dan kali ini kita memilih topik terkait dengan kolaborasi industri dan kampus. Apakah kita sudah siap? Dan kenapa kita memilih topik ini? Karena cukup ironi hari ini kita melihat bahwa setiap tahunnya kampus di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mencetak ratusan bahkan hampir ribuan lulusan mahasiswa. Dan kita melihat di sisi yang lain juga masih banyak pengangguran. Dan berdasarkan data yang sudah kita dapatkan dari BPS, tahun 2024 itu angka pengangguran bertambah mencapai 3 ribuan lebih. 3.200. Dan pertanyaan besarnya, apa sebenarnya yang salah dan siapa yang harus berbenah dengan situasi seperti ini? Langsung saja kita undang bintang tamu kita malam hari ini, ada Pak Arkasvidi. Selamat datang Pak di podcast Apa Kamu. Apa kabar? Baik, selamat malam para pemirsa. Ya, terima kasih sudah diundang di podcast Sapa Kamu. Jadi kalau kita punya pendengar namanya Sobat Sapa ini Pak. Sobat Sapa, ya. Selamat jumpa Sobat Sapa. Oke. Ya. Dan hari ini beliau ini merupakan pimpinan daripada Politeknik Negeri Nunukan Pak ya. Ya. Ini benar. Poltek ini berdiri tahun berapa Pak ini? Poltek berdiri sebenarnya tahun 2014. 2014 itu masih milik Pemda. Pemerintah Kabupaten 2014 itu masih milik Pemda. Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diinisiasi oleh Pak Haji Hafidz, Bupati pertama. Kemudian berdirilah tahun 2014. Ya. Kemudian dalam perjalanan tahun 2020 dinegrikan, diserahkan ke Kementerian Dikbud ya. 2020 menjadi negeri, yaitu yang menyerahkan itu Ibu Laura dengan waktu itu sebagai bupati dan Pak Irianto Ramli sebagai gubernurnya. Ya. 2020 udah jadi negeri. Udah 5 tahun nih Pak ya? Iya, 5 masuk tahun kelima negerinya. Tahun kelima. Ya, jadi diibaratkan anak-anak itu masih baru pintar ngomong, jalan. Nah, itu. Masih sangat muda lah. Dan kita Politeknik ini Politeknik termuda di Indonesia, nomor 44. Oh gitu, termuda, iya. Termuda di Indonesia. Nah, kalau kita menyinggung tadi soal topik kita nih Pak, kolaborasi industri dan kampus, apakah kita sudah siap? Ini menarik Pak, kondisi kita semacam cermin bahwa pendidikan dan pekerjaan ternyata itu belum sejalan Pak. Banyak lulusan kita ya bukan aja di Nunukan Pak ya, tapi di seluruh Indonesia juga menghadapi situasi di mana setiap tahunnya ya begitu banyak cetakan-cetakan lulusan-lulusan dari setiap kampus, mulai dari kampus nasional sampai ke daerah. Di sisi yang lain juga banyak angka pengangguran. Nah, seperti apa sih sebenarnya kolaborasi Politeknik Negeri Nunukan dengan industri-industri yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya Pak? Silakan. Oke. Sebelum kita menyimak tentang bagaimana kolaborasi kampus Politeknik Negeri Nunukan dengan industri, tapi tadi saya tertarik dulu menyimak kenapa sih terjadi pengangguran yang dikatakan tadi tahun 2024 itu di kita itu pengangguran itu sebesar Nunukan sendiri 2,71%. Ya. Kemudian dengan jumlah orang yang nganggur itu sekitar 3.200. Nah, kalau kita lihat penyebab pengangguran ini kan banyak sebenarnya. Bukan hanya ketidaksesuaian materi yang diberikan, tapi lebih dari itu, sangat kompleks. Nah, yang pertama adalah tidak sesuainya kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang skill yang disediakan oleh kampus-kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, terjadinya kesenjangan produktivitas antara yang dari tempat lain dan tempat lokal, sehingga pengangguran lokal terus meningkat. Kemudian kalau Nunukan sendiri kan adanya juga dari orang-orang yang memang nganggur datang ingin bekerja ke tempat lain, ke Malaysia, tapi menetap di Nunukan. Nah, inilah menambah angka pengangguran yang tinggi. Nah, tahun 2024 yang lalu kan sudah dilakukan job fair. Betul, ya. Yang disediakan sekitar 361 lowongan pekerjaan. Tahu tidak berapa yang daftar? Hanya 160-an yang daftar. Artinya
sebenarnya bukan lapangan kerja yang kurang di Nunukan, tapi apa? Yang melamar yang kesesuaian antara spesifikasi keahliannya dengan yang dibutuhkan perusahaan. Itu yang pertama. Nah, sehingga Nunukan dengan kampus politeknik kita sudah melakukan berbagai banyak kerjasama dengan industri, khususnya di Kabupaten Nunukan. Bahkan kita membentuk namanya TGSLP, CSR antara forum antara politeknik sendiri dengan berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan. Perusahaan seperti saya sebutkan Duta Tambang Batubara, Medco, dan berbagai perusahaan pertambangan dan perkebunan yang ada di Nunukan, serta perusahaan perikanan. Nah, mereka bentuk sebuah kesatuan yang sifat kerjasamanya itu modelnya adalah beberapa model. Model pertama, kita agar sinkron antara tenaga kerja, skill yang mereka butuhkan dengan skill yang kita berikan, maka mereka kita beri kesempatan masuk ke politeknik untuk sebagai dosen. Oh, dosen tambang. Nah, dosen praktisi, dosen industri. Bahkan kita wajibkan dosen industri itu paling tidak untuk satu por minimal 50 jam. Artinya ada beberapa yang kita ingin petik di situ. Pertama adalah bagaimana memasukkan budaya industri ke kampus, sehingga gampanglah mereka setelah lulus masuk ke perusahaan karena sudah budaya industri budaya perusahaan sudah masuk kampus. Yang kedua adalah penyesuaian dan sinkronisasi skill yang dibutuhkan. Nah, ini sangat ini, sehingga kita kesempatan mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu sudah kita siap dan kita sudah bekerja sama. Kemudian di sisi lain juga, ya, kita juga sudah melakukan kemarin itu beberapa waktu yang lalu model kerjasama namanya apprenticeship. Ya, apprenticeship itu bagaimana perusahaan yang punya karyawan atau yang masih baru dimasukkan ke politeknik, dibiayai oleh perusahaan, tapi seakan-akan dia bekerja di perusahaan, masuk kampus sama dengan bekerja. Setelah lulus diterima oleh perusahaan, tapi ini belum sempat terrealisir. Nah, kenapa? Padahal sudah setuju, ya, teman-teman dari CSR tersebut. Hanya saja ada penggantian kepengurusan TGSLP atau CSR tersebut, maka dipending lah itu. Nah, kemudian ada lagi kalau yang sifatnya biasa itu kita on the job training selama 6 bulan. On the job training selama 6 bulan. Jadi mahasiswa kita sekarang itu paling tidak on the job training sebelum lulus itu 6 bulan ke perusahaan-perusahaan, ke perusahaan Duta Tambang Batubara. Itu magang, Pak, ya, maksudnya? Magang. On the job training itu magang. Kalau dulu kan PKL saja. PKL itu paling tidak 3 bulan. Nah, itu dirasakan kurang. Kita sekarang itu harus lebih banyak dia pengalaman industri. Kita berikan 6 bulan. Bahkan kita masih cari yang sampai setahun. Ada perusahaan tidak yang memberikan on the job training selama setahun, sehingga mereka lebih ready untuk bekerja. Nah, jadi masalah kesiapan kampus sangat siap. Sangat siap. Okay. Nah, kemudian kesiapan lain yang kami siapkan juga, ya, dari sarana prasarana misalkan. Kita sekarang supaya menyamai industri, laboratoriumnya, kita sekarang untuk tahun 2025 ini, kita sedang membangun namanya laboratorium terpadu. Laboratorium terpadu itu yang dengan peralatan yang modern, laboratorium yang modern, supaya seimbang antara alat yang di kampus, alat praktek di kampus sama dengan di industri. Mudah-mudahan tahun 2025 ini gedungnya kita bangun, 2026 sudah alatnya masuk semua, sehingga ready untuk masuk ke berkolaborasi dengan perusahaan. Oke. Nah, Mas ingin follow tadi soal rata-rata pada saat job fair itu kan perusahaan-perusahaan itu menginginkan tenaga skill, ya, Pak, ya. Kemudian kampus Poltek itu kan memang orientasinya adalah keahlian. Artinya sudah siap bekerja. Siap bekerja. Benar. Tapi selama ini setiap kali job fair itu, Pak, banyak keluhan-keluhan, banyak mereka ngambil tenaga kerja dari luar. Alasannya tadi karena di Nunukan ini sumber dayanya belum punya skill yang mumpuni. Nah, apakah memang kampus ini yang belum bisa melahirkan atau mencetak lulusan-lulusan yang punya skill yang dibutuhkan perusahaan yang ada di Nunukan, atau seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau hubungannya yang tadi antara job fair dengan
mahasiswa lulusan kita. Yeah. Sebenarnya itu job fair yang dilaksanakan bersesuaian sebenarnya untuk sipil, untuk pertambangan, untuk perkebunan, untuk alat beratnya ya, karena kita ada untuk alat perkebunan alat beratnya, tapi bukan pedagang perkebunannya, tapi untuk heavy equipmentnya. Nah, bersesuaian. Hanya saja yang bersesuaian itu juga kita paling lama 3 bulan dari kampus sudah bekerja ke beberapa tempat, sehingga pada job fair tersebut mereka tidak ngisi. Banyak yang sudah dari sipil sudah bekerja di tempat yang di tempatnya. Kemudian dari perikanan sudah ke beberapa perusahaan perikanan. Kemudian yang dari alat berat bahkan ke beberapa perusahaan yang ada di pertambangan yang sudah langsung berangkat, langsung pergi, langsung diterima. Nah, bahkan kita ada beberapa lulusan kita habis on the job training mereka langsung diterima. Contohnya kita di perusahaan yang ada di Tarakan perikanan, mereka sudah minta lagi untuk ini, sehingga tidak sempat lulusan kita itu ikut di job fair tersebut. Okay. Nah, itu masalahnya. Tapi ada banyak juga lulusan kita yang begitu dia lulus terus diserap tenaga kerja dengan tadi melalui kerjasama kampus juga ada. Banyak kerjasama. Tapi itu rata-rata di luar Nunukan Pak ya? Rata-rata di luar Nunukan, di Tarakan. Nah, tapi ada satu juga penyakit anak-anak muda kita di sini. Iya. Ada yang kita lulusan teknik alat berat biasa misalkan. Dia pada saat PKL dia di Jawa pernah. PKL di Jawa. Dia diterima di perusahaan yang ada di Jawa. Mereka tidak mau pergi ke sana. Dia masih menunggu perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kalimantan Utara. Nah, ini juga kelemahan kita. Kenapa? Ada namanya mungkin homesick ya, anak-anak kita di sini banyak yang mau bekerja di dekat-dekat, hanya di daerah dekat keluarganya dan sebagainya. Nah, padahal pada saat itu lulusan teknik alat berat sangat dibutuhkan di perusahaan, misalkan katakanlah di UT yang ada di Jawa sana yang mau menerima, tapi mereka banyak menolak. Kalau di Nunukan ini kan rata-rata perusahaannya sektornya perkebunan sawit. Iya, perkebunan sawit dan pertambangan. Ya. Nah, berapa persen sebenarnya setiap lulusan kita itu terserap khususnya di perusahaan-perusahaan sawit dan tambang di Kabupaten Nunukan ini Pak? Kalau yang masuk di perusahaan pertambangan itu kan ada beberapa prodi. Kita ada 4 prodi. Perikanan, kemudian teknik alat berat, kemudian teknik sipil, dan administrasi bisnis. Nah, ketiga-tiga prodi ini selain perikanan itu rata-rata banyak bekerja di perusahaan pertambangan kebanyakan, terutama alat berat itu hampir rata-rata kita mereka bekerja di perusahaan pertambangan seputar Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan Utara, tapi mereka ada di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur dan sebagainya, langsung menyebar, dan hampir setiap lulusan itu 100% terserap untuk alat berat, teknik alat berat. Paling banyak. Jadi hampir kita tidak temukan lagi yang mau keluar dari Nunukan misalnya. Hampir tidak kita temukan lagi, kecuali ada memang yang beberapa orang yang memang maunya di kota Nunukan saja, ada. Kita ada yang berlaku begitu, tapi itu berarti kurang motivasi dari kita juga, kurang untuk motivasi mereka. Tapi sebagian besar itu langsung bekerja di perusahaan pertambangan. Nah, memang yang agak sedikit di perkebunan, rata-rata di pertambangan mereka. Nah, kemudian untuk bisnis, bisnis itu langsung kebanyakan mereka maunya bekerja yang ada di kota Nunukan, sehingga mereka memenuhi bank-bank yang ada di Nunukan, kemudian bahkan ada yang jadi pegawai negeri, ASN dan sebagainya. Ya, jadi sebagian besar terserap. Nah, yang agak memang pangsa pasarnya kecil atau daya serap untuk tenaga kerja kecil itu perikanan, sehingga mereka banyak bekerja di perusahaan perikanan yang ada di Tarakan dan di Makassar. Nah, tapi kalau di perkebunan sawit juga ada Pak di Nunukan ya? Ada banyak juga. Ada banyak. Ada MOU juga kampus dengan perkebunan sawit. Banyak sekali kita MOU dengan perkebunan, dengan PT Pipit kita ada. Tapi nggak hanya sebatas magang ya Pak ya? Tidak hanya sebatas magang dan sampai kerja. Oke. Ya. Ada tantangan nggak Pak bagi Poltek sendiri untuk bagaimana menciptakan supaya lulusan ini betul-betul siap kerja gitu? Ada tantangan nggak? Kalau politeknik kita cerita hard skill ya. Karena itu bekerja hard skill ini keahlian mereka, kompetensi mereka di bidangnya itu hard skill. Nah, itu politeknik sangat siap.
kelemahan yang kami terima dari perusahaan yang kita dari PT Pipit, dari Dua Tambang Batubara, dari berbagai perusahaan, bahwa apa sih kelemahan kita yang menjadi tantangan kita untuk memacu sehingga mulai diterima di perusahaan adalah soft skill mereka. Kelemahan soft skill itu antara lain adalah anak-anak kita di Nuklir masih perlu ditingkatkan soft skill dalam hal komunikasi. Komunikasi bukan komunikasi berbahasa yang baik dan benar, tapi bagaimana berkomunikasi yang sisi soft skillnya. Soft skillnya adalah intonasi, pemilihan diksi yang tepat, ya. Kemudian cara berkomunikasi yang santun. Berarti Bapak mau bilang bahwa literasi Masih Poltek hari ini masih kurang, masih Pak, ya? Kita perlu tambah yang di situ. Kalau mengatakan kurang tidak, tapi untuk mencapai tingkat standarisasi industri itu sangat-sangat tinggi untuk level tingkat soft skill komunikasi. Untuk di masyarakat biasa mereka sudah cukup baik. Tapi untuk tingkat perusahaan karena mereka punya standarisasi tertentu, nah ini masih kita perlu upgrade. Nah ini saya ingatkan sekali sama teman-teman dosen yang memberikan harus menyisipkan soft skill komunikasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada lagi. Bukan hanya soft skill komunikasi, daya juang dan inisiatif, struggling istilah kita. Dan strugglingnya itu karena kita di sini banyak mahasiswa itu dekat tinggal dengan orang tuanya, ya kan? Itu kan biasa manja dan mudah tersinggung, mudah stres kalau diberi instruksi, ditegur pimpinan sedikit tersinggung, pengen pindah. Nah itu struggling di situ kurang. Jadi lulusan kami itu memang ada kelemahannya nggak kuat dengan bekerja under pressure. Sehingga mereka cepat menyerah. Mentalnya kurang Pak, ya? Tapi kalau setelah saya lihat Gen Z itu rata-rata seperti itu. Gen Z rata-rata seperti itu. Kemudian inisiatif, kalau politeknik memang kita kan by modul. Nah, materi itu diberikan by modul. Mereka sudah tersiap semua yang dikerjakan tuh apa, bagaimana SOP-nya. Dia selalu by SOP, by prosedur kerjanya. Sudah teratur kalau ngerjain ini tahapannya, selalu mengikuti. Akibatnya kelemahannya yang ada di perusahaan adalah inisiatif. Kalau mereka di luar yang mereka pelajari, inisiatifnya hilang. Nah ini yang perlu kami perlu tantangan-tantangan yang perlu kami tingkatkan supaya sesuai dengan keinginan industri. Tapi di kampus juga punya organisasi gitu. Ya. Melalui itu ada bimbingan khusus atau dilepas begitu aja, Pak, untuk supaya tadi menjawab soal kurangnya literasi. Sebenarnya itu kan juga bisa didapat di organisasi kampus yang ada. Iya, jadi begini. Di organisasi kampus itu kita justru bebaskan organisasi masuk selama dia untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi mahasiswa, termasuk meningkatkan soft skill-nya soft skill berorganisasi. Nah, ada HMI, ada namanya PMII, ada namanya yang dari gereja dan sebagainya, masuk semua. Kita fasilitasi supaya mereka berorganisasi dengan baik. Nah, hanya saja keterbatasan mereka juga karena di Politeknik ini kan keterbatasan berorganisasi juga sangat terbatas karena mereka kuliah di kampus Politeknik ini bukan seperti di kampus akademik atau universitas. Mereka kuliah itu mulai jam 7.30 sampai jam 2.30 full. Full, Pak, ya? Full. Itu jadi materi di kelas maksudnya? Materi di kelas dan praktek. Jadi hampir minim sekali waktu mereka untuk berorganisasi kecuali hari Sabtu. Nah, kalau di luar jam itu kan sangat strict masalah jam perkuliahan mereka. Nah, ini yang juga sehingga organisasi itu juga waktunya juga sangat terbatas gitu. Pak, ini ada keterlibatannya nggak industri ataupun perusahaan dalam menyesuaikan atau menjelaskan kurikulum di kampus Poltek? Jadi mengenai kurikulum, desain kurikulum, kita harus update kurikulum itu. Setiap 2 tahun kita update. Nah, dalam mengupdate kurikulum, selalu kita panggil perusahaan untuk memberi masukan materi-materi apa saja, mulai dari materi sampai dengan mata kuliahnya. Nah, contoh yang kita panggil itu adalah seperti untuk alat berat itu unit tractor kita panggil, UT. Karena UT itu selalu bermain di bisnisnya, core bisnisnya itu adalah alat berat ya. Nah, makanya kita panggil UT untuk ikut mendesain dan memberi masukan kurikulum itu. Kemudian yang kedua, untuk yang bisnis itu teman-teman dari perbankan kita panggil untuk memberi masukan. Kemudian di perikanan, teman-teman dari perusahaan perikanan dipanggil untuk memberi masukan. Begitu juga untuk
untuk teknik sipil, teman-teman dari konsultan sipil itu dan yang ada bidang kesipilan kita panggil untuk mendesain. Setelah ikut mendesain, mereka juga kita libatkan ikut mengajar baik secara daring maupun langsung ke kampus sebagai dosen industri. Jadi usaha kita sporadis sebenarnya. Dari sisi hulunya itu desain kurikulum, dari sisi hilirnya dia ikut memberikan materi dengan tujuan mengawal mahasiswa itu sampai mereka percaya benar bahwa itu untuk diterima sebagai karyawan di perusahaan mereka gitu. Pak, ada sebuah stigma yang berkembang di masyarakat bahwa kampus Poltek ini sering dijadikan alternatif begitu tidak diterima misalnya di kampus di Tarakan, di kampus Umus luar. Ada statement Pak untuk itu Pak? Benar. Jadi kami punya prinsip begini sebenarnya. Jadi we will get the worst to be the best. Itu prinsipnya Politeknik. Jadi memang yang namanya kampus baru di mana-mana pasti the last choice dia. Dan kita maklumi the last choice. Kenapa? Pertama belum dikenal. Kedua belum ada kepercayaan masyarakat. Ketiga belum membuktikan bahwa dia bagus. Dan orang kuliah ini kan pasti mengeluarkan namanya UKT. Selalu memperhitungkan pengorbanan yang diberikan dengan yang mereka terima. Nah, banyak yang belum mau gambler. Nah, sehingga mereka yang belum percaya, mereka langsung ke tempat lain dulu. Tapi itu kita terima. Dalam jangka pendek, nggak ada masalah. Tapi kita bertekad suatu saat nanti timbul trust. Dan trust itu kan nggak mungkin sehari 2 hari, setahun 2 tahun kita bangun. Harus jangka panjang. Dan pengalaman kampus-kampus yang lain juga seperti itu. Anggaplah saya katakan Politeknik Negeri Samarinda. Saya kan berasal dari Politeknik Negeri Samarinda. Pada saat kami masuk dulu, itu yang daftar cuma berapa? Saya ingat waktu saya jadi tahun 2000 itu yang daftar baru 1.300. Dengan 20 berapa prodi banyak prodi. Jadi banyak yang kosong. Banyak jadi alternatif, last choice juga. Tapi sekarang tahun 2025 ini yang daftar 9.000, yang diterima 1.000 saja. Artinya ini yang di mana Pak? Di Samarinda. Samarinda. Induknya. Jadi ini binaan Samarinda kan ini. Nah, artinya dalam jangka pendek memang kita masih akui bahwa kita the last choice, the second choice, stigmanya bahwa karena ada sebab-sebab tadi. Tapi kita bertekad dan yakin bahwa dalam jangka panjang 5 tahun ke depan paling tidak kita akan berebut hati teman-teman di Nunukan, masyarakat di Nunukan untuk ini menjadi first choice-nya, pilihan pertamanya. Nah, kita tidak bisa berkata-kata kami yang terbaik, tapi kita harus buktikan dengan hasil-hasilan kita. Nah, sekarang mulai terlihat beberapa lulusan alumni kita sudah mulai berbicara bahwa hampir semua instansi pemerintah yang ada di sini, kemudian di perbankan, di perusahaan, sudah banyak lulusan Politeknik yang bisa membuktikan kualitasnya. Nah, sehingga dalam jangka panjang nanti kami yakin dan percaya bahwa akan timbul trust dan ini akan jadi pilihan pertama. Mungkinkah pengaruh sulitnya mendapatkan trust dari masyarakat itu karena tadi lulusannya yang banyak nganggur atau apa itu Pak? Ada alasan lain nggak? Kalau lulusan susah kita cari nganggur lulusan Politeknik, susah. Ya, kecuali yang tidak mau bekerja, karena mereka punya skill, punya kemampuan. Kalaupun tidak punya kemampuan, lapangan kerja tidak ada, mereka kita bekali dengan wirausaha dan sebagainya, berbisnis dan berusaha dan sebagainya. Nah, saya tidak yakin di sana, tapi yang kami yakini adalah bahwa kepercayaan masyarakat belum ada karena belum benar-benar melihat bukti yang kita berikan. Ya, karena kalau standar kita untuk jadi dosen di Politeknik itu, untuk jadi sebuah perguruan tinggi negeri itu punya syarat. Syarat kemampuan dosennya bagaimana, di training semua. Syarat alatnya bagaimana, dilengkapi semua sama pemerintah. Fasilitas bagaimana, pelan-pelan dilengkapi pemerintah. Jadi secara output akan tidak jauh berbeda output atau hasil yang dihasilkan Politeknik Negeri Nunukan dengan Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung. Karena yang standarisasi pengajarnya disamakan.
kita di training dengan materi yang sama, diberikan dengan metode pengajaran yang sama, dengan alat yang kurang lebih sama oleh pemerintah. Berapa jumlah dosen Pak di kampus Polteknik? Jumlah dosen sekitar 31. 31 ya, dan dengan 4 prodi. 4 prodi. Ya. Itu semua ASN Pak ya sudah? Semua ASN. Dan semua sudah magister Pak, sudah semua S2. magister dan doktor. Gitu. Dan doktor. Dokter berapa Pak? Doktor kita sekarang ada 4 doktor. Nah, jadi artinya 4 doktor dengan 4/31 berarti sekitar berapa persen itu? Kalau 5 kan 6% ya. Nah, sekitar 5% lah. Okay. Artinya untuk perguruan tinggi baru mahasiswa? Jumlah mahasiswa sekitar 400-an. 400-an. Ya. Setiap tahunnya ada penambahan atau? Penambahan kita kapasitasnya kan terbatas. Kita masih kampus kita itu masih gedung yang diberikan oleh Pemkab. Belum dibangun dari pemerintah kementerian. Nah, sekarang kita sedang berusaha tahun ini mudah-mudahan saya bilang terbangun dengan kampusnya sekaligus. Maka kita paling hanya terima 150 itu sudah maksimal kapasitas kita per tahun. Jadi bikin bisa nambah lagi. Sehingga kalau kita ini banyak yang tereliminir juga, terseleksi juga dengan kuota gedung kita yang masih terbatas. Artinya dari segi tenaga pengajar, dosen ya, cukup. Itu cukup dan kualitasnya Bapak jamin gitu ya. Oke. Pak, ini banyak yang bertanya-tanya soal kualitas lulusan. Nah, beberapa kali kebetulan saya juga aktif di lapangan Pak. Ya. Wartawan juga gitu, jurnalis. Ada beberapa mahasiswa yang begitu lulus khususnya dari Poltek Pak ya. Justru malah memilih menjadi PMI Pak. Kebetulan misal orang tuanya ada di sana. Bapak pernah dengar seperti itu ya? PMI. Pekerja TKI Pak. TKI. TKI. Kebetulan orang tuanya juga ada di sana. Nah, itu pernah Bapak dengar situasi itu ada berapa banyak itu Pak? Kalau saya dapat waktu itu cuma 1 sih kebetulan. Jadi itu mungkin ada motif lain. Tapi memang dalam jangka panjang kita juga membidik lapangan kerja yang ada di Malaysia. Nah, jadi kami sudah menggalang dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Malaysia karena kita ini kan masih Malaysia minded. Kita nggak bisa salahkan juga Malaysia minded. Kita bangga kalau keluarga kita walaupun kita tinggal di Malaysia walaupun hasilnya kecil. Bahwa kita datang dari Malaysia. Nah, ini kan Malaysia mandate atau overseas mandate itu nggak bisa kita salahkan itu secara psikologis. Harus merubahnya juga secara psikologis, itu butuh waktu yang panjang. Tapi untuk memang kami ada dengar itu. Karena keluarganya di sana lebih butuh, sudahlah jadi TKI saja. Nah, untuk itu kami sudah mencanangkan, kami sudah bekerja sama dengan namanya Tawau Community College. Saya sudah ketemu dengan kadinnya di Tawau sana. Kemudian kita bekerja sama dengan Sandakan College ya. Sandakan Sabah College itu. Nah, untuk apa? Untuk menjajaki on the job training anak-anak saya mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan di sana sehingga bisa gampang masuk lapangan kerja di sana yang kelasnya bukan kelas lagi tenaga kerja biasa, tapi middle management. Middle management itu paling tidak staff dan kalau kita di sini kasih seperti itu. Nah, kita sedang melakukan itu. Ya, tapi sudah ada MOU-nya Pak. Sudah ada MOU dengan ada beberapa bahkan kita ke MOU-nya sampai dengan PISAS di Perak, Malaka. Ada sempat magang sampai sana Pak. Nah, ini baru dilaksanakan. Yang sekarang dilakukan adalah mereka ikut mendesain untuk mekatronik di jurusan Albrat. Kemudian setelah itu dosen kita dulu ke sana, baru mahasiswa kita magang bersama di sana rencananya. Dan mereka juga akan magang di sini. Jadi kita bertukaran namanya exchange on the job training. Ya. Pak, kalau Bapak melihat ada namanya modeling and match itu Pak. Ya. Itu masih relevan nggak atau kita perlu sesuatu langkah-langkah kolaborasi yang progresif gitu dengan industri Pak? Jadi link and match ini dulu yang kita cerita dua model link and match. Model dulu link and match itu kita selalu memaksakan lembaga pendidikan nge-link dengan industri. Tapi kita tidak based on needs-nya industri gitu. Sehingga gagal dulu. Gagal dulu, maka sekarang itu konsepnya lebih variatif. Bukan hanya link in match biasa, tapi kita link in match-nya kita berbasis industrial need.
Nah, industri itu need gimana? Kita sediakan, kita pelajari kebutuhan industri sehingga ya kita magangkan atau kita linkkan dengan industri itu berbasis kebutuhan mereka, sehingga kalau kita ngeling dengan industri bukan yang diuntungkan kita saja, tapi industri juga untung. Ini itu yang kita harapkan sekarang. Makanya ada namanya sekarang kita buat program namanya matching fund. Matching fund itu kita buat proyek bersama antara industri dengan kampus. Ada apa proyeknya itu, Pak? Ya, proyeknya berupa proyek misalkan ya, industri itu membuat sebuah kampus membuat sebuah produk tertentu, alat tertentu. Kemudian alat itu bisa dikomersialkan oleh industri. Nah, dibuatlah bersama proyek itu, kemudian yang menjualnya ada industri. Nah, jadi need-nya sama. Jadi industri juga butuh, kita butuh, tapi dilibatkan mahasiswa di dalamnya, sehingga inilah link yang kita lakukan sekarang. Itu tapi pernah jalan sebelumnya, gagal tuh. Belum kalau pernah. Dulu hanya link and match itu hanya kita ke industri, seperti kita ini butuh kasihannya industri. Jadi bukan dibutuhkan industri, tapi kita butuh industri. Tapi sekarang kita dua-dua. Nah, karena kita saya bilang matching fund misalkan. Nanti kita juga kementerian akan memberi dana juga di situ. Kita kalau misalkan dia dananya 1 miliar, kementerian kita bisa mendukung sampai 2 miliar. Nah, sehingga sama-sama butuh, sama-sama maju. Memajukan perusahaan dia dan memajukan juga lulusan dan kampus kita gitu. Itu modelnya sekarang. Pak Arkas, saya pernah baca di salah satu pemberitaan Bapak pernah berstatement di berita itu bahwa di 2020 saya pernah searching tuh bahwa Politeknik Negeri Nunukan ini akan go internasional gitu. Nah, apa yang bisa dijelaskan Pak visi daripada Politeknik Negeri Nunukan go internasional itu? Sejauh ini pencapaiannya seperti apa, Pak? Go internasional itu ada beberapa tahapan sebenarnya. Ya. Tahapan pertama memang kita masuknya itu melalui kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu sudah beberapa kali kita lakukan. Ya, kita sudah bekerja sama dengan namanya ICE. ICE itu namanya International Center for English Excellence, di mana dosen-dosen kita dan mahasiswa kita dibina oleh instruktur-instruktur bahasa Inggris dari Singapura, dari Amerika dan Australia serta dari Inggris langsung datang ke sini sejak tahun 2015. Jadi yang tahun statement saya 2020 sudah saya didukung dengan action tahun 2015. Oh, sudah di action. Nah, sudah di action. Jadi statementnya keluar tahun 2020. Nah, di situ ada berbagai macam negara tapi dari Filipina juga ada. Membina dosen kita dan mahasiswa kita langsung dengan native speaker. Karena tujuan saya tadi untuk go internasional, karena the key for go international atau go global is English language. English. Jadi tanpa English kan nggak bisa go global. Makanya saya mainnya di sana dulu. Nah, itu langkah pertama saya lakukan sejak tahun 2015 sampai terhenti COVID tahun 2019. Terhenti. Mereka kembali ke negaranya, ke Amerika, ke Inggris, ke Filipina. Mereka kembali. Nah, namun alhamdulillah beberapa terjadi penguatan di dosen kita belajar bahasa Inggris. Sekarang mereka mau kemampuan bahasanya sudah lumayan. Karena kita tahu sendiri kan, teman-teman kita walaupun di perbatasan sangat nggak mau belajar bahasa Inggris, anak Nunukan. Ya, beda dengan anak Tawau. Ibu rumah tangga juga bagus berbahasa Inggrisnya. Karena di sini kita tidak terbiasa, lebih senang kita berbahasa campuran. Bahasa Melayunya sana dengan bahasa kita campur, bahasa Melayu Tawau dengan kita. Nah, untuk merubah itu maka saya panggil native speaker dari berbagai, itu langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua kita adakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di luar. Ya, sampai tahun 2025 ini kita merintis yang namanya di daerah tetangga dulu. Tetangga Malaysia dan Thailand. Nah, itu dulu. Kenapa ke sana? Pertama lebih murah. Kemudian kita lebih berbudaya yang sama sehingga gampang masuknya. Nah, makanya kami bekerja sama juga dengan beberapa perguruan tinggi seperti PISAS itu yang ada di Malaka, Politeknik yang ada di Malaka.
Kita bekerja sama juga dengan yang di Tawau Community College, ya, kemudian Sandakan. Kemudian kita bekerja sama dengan Mukah, Politeknik Mukah Sarawak, yang sudah kita ke sana semua. Kemudian kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Thailand, ya. Oke. Outputnya nanti itu apa, Pak? Outputnya dari itu semua? Outputnya jadi kita sudah berbicara ada beberapa bidang kita kerjasamakan. Yeah. Nah, jadi yang paling garis besarnya adalah bidang pertama, ya, adalah di masalah visiting atau lecturer exchange, pertukaran dosen. Oh, pertukaran dosen. Nah, bulan Agustus ini ada 4 dosen yang datang dari Politeknik Shah Arslan Malaka ke sini untuk membantu kita mendesain kurikulum mekatronika. Karena kita akan buka ke D4 yang jurusan mekatronika karena tren teknologi kita ke mekatronika. Okay. Mekatronik itu yang jenis yang hibrid, kendaraan hibrid dan sebagainya. Kita akan buka itu. Kita minta bantuan mereka untuk datang ke sini untuk mendesain kurikulumnya yang sesuai dengan kondisi di Nunukan. Berarti ada rencana penambahan prodi, Pak, ya? Iya, penambahan prodi. Nah, mereka datang dari ini bulan Agustus akan datang 4 orang. Nah, itu kita sudah artinya nuansa internasional kita bawa ke, karena mereka maju di itu. Kemudian bukan hanya itu saja. Setelah itu mereka datang, kita akan ngirim dosen kita ke Perak, ke Malaka untuk mempelajari bagaimana sih metode pembelajaran, kemudian kompetensi untuk mekatronik sehingga mereka siap membuka prodi itu di sini. Nah, itu itu untuk dosennya. Oke. Nah, kemudian ada lagi untuk dosen ini. Kita juga bisa sambil dosen kita nanti diberi pengalaman mengajar mahasiswa mereka di sana. Dan dosen mereka akan mengajar di sini. Nah, kemudian untuk ada lagi yang sudah kita lakukan. Ini sudah kita lakukan. Semua teman anak-anak saya yang ujian tugas akhirnya, mempertahankan tugas akhirnya, itu bukan hanya diuji orang-orang kita dari internal. Oke. Mungkin kita satu-satunya politeknik yang diuji dari luar. Ada dari dari Mukah Sarawak. Mereka ujian sidang diuji dari teman-teman dari Malaysia. Yeah. Jadi pengetahuannya kita standarkan bukan hanya pengetahuan standar Indonesia, tapi kita sesuaikan dengan standar tetangga sehingga gampang kita masuk ke sana karena ada standarisasi pengetahuan dan wawasan. Gitu. Nah, sangat banyak kanunya. Kita rencana juga student exchange dan sebagainya. Kita rencana joint research bersama sehingga kami sudah bertekad bahwa kita kalau mau maju go global bersama. Nah, paling gampang diajak go global bersama adalah Malaysia. Dan Thailand karena dekat. Gitu. Oke, Pak. Di Sobat Sapa ini juga pasti ada mahasiswa yang bakal nonton, Pak, mahasiswa Poltek. Nah, sebelum kita di podcast ini saya juga coba beberapa kali riset dan menanyakan beberapa mahasiswa di sana. Nah, itu ada keluhan mengenai fasilitas kampus. Masih banyak yang perlu dibenahi, Pak, di kampus? Sebenarnya keluhan itu kalau alat sebenarnya hampir sudah standar untuk politeknik. Yang mereka ngeluh itu kemarin waktu belum datang. Kita ada kemarin karena kita yang lalu, ini kita cerita yang lalu. Yang lalu memang kita alat-alat itu baru yang dari Pemkab sama Pemprov. Sangat terbatas memang. Nah, tapi tahun 2024 kita ada beberapa miliar dapat dari namanya modernisasi alat. Nah, jadi alat kita itu sekarang sudah standar. Tinggal labnya saja harus diperbaiki supaya lebih representatif, lebih menyamai industri. Tapi kalau alatnya di dalam sudah kita lengkapi. Tahun terakhir 2 periode kita dapat 1 tahun. Periode pertama dan periode kedua. Dan itu untuk standarisasi politeknik sudah sangat cukup ya sekarang. Nah, itu yang bahkan mereka kan yang lalu sampai demo gitu kan. Nah, itu enggak ada. Saya memaklumi namanya mereka pertama kan mereka menganggap bahwa negeri ini serta merta perbatasan. Ini perbatasan, ini negeri harusnya lengkap alatnya. Tapi namanya pemerintah negara kita ini luas. Walaupun namanya perbatasan,
walaupun dapat afirmasi. Kalau kita tidak berjuang teriak-teriak di Jakarta, nggak akan mengucur dan lama akan mengucur. Contohnya, ya, kita minta kemarin sama Bu Lora juga saya, untuk Rusunawa. Itu sudah 4 tahun kita sama Bu Lora, sewaktu Bu Lora jadi bupati mengusulkan. Sudah masuk di dipanya, hilang lagi Pak, karena ada kepentingan lain. Nah artinya perlu kita teriak-teriak. Kemarin kalau kita tidak banyak teriak, saya langsung ketemu di Ibu Dirjen, meminta ini kami jangan bersaing dengan yang besar-besar. Tolong berikan kami alat. Saya di demo mahasiswa. Jadi demo mahasiswa itu juga saya jadikan alat bahwa kita kurang alat. Coba lengkapi. Kita dikasih 2 tahap kemarin alat. Alhamdulillah sudah lengkap untuk teknik sipil maupun untuk alat berat. Karena pakai alat yang berat itu adalah alat berat dan teknik sipil. Kalau AB bisnis itu kan laboratorium komputer, nggak terlalu berat. Tapi kalau alat berat dan ini kan dan sipil memang alatnya kan memang yang harus yang up to date. Kita sebut dengan cutting edge teknologi, harus cutting edge teknologi dia. Harus terbaru. Nah, ini tapi kita sudah alhamdulillah sekarang kita sudah mengikuti itu. Tinggal di tahun 2025 ini dibangun lagi gedungnya. Kemudian ditambah lagi alat-alat yang lebih baru lagi tahun 2026. Insya Allah dalam 2 tahun kita akan lebih lengkap lagi. Ya. Pak, Bapak salah satu lulusan luar negeri. Di mana Pak tadi? Di Victoria University, Australia. Ada itu beasiswa Pak ya? Iya, beasiswa. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan kepada Sobat Sapa, terutama teman-teman pelajar yang ingin kemudian ataupun mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan. Pertama, you have to improve yourself, especially your English level. Bisa di Indonesia kan Pak? Ya, artinya. Nah, ini saya pancing. Sobat Sapa. Saya pancing Sobat Sapa ini kan. Nah, pertama yang paling kita harus kuatkan adalah tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Karena di sana di luar negeri nggak ada tes lain, hanya IELTS atau TOEFL. Nggak ada. Paling gampang di luar negeri itu sekolah kuliahnya daripada di Indonesia. Saya kasih tahu untuk master maupun untuk doktor paling gampang hanya satu saja, bahasa Inggris saja. Nggak ada tes lain. Kalau kita di sini ada tes ini, tes itu, tes ini, nggak ada. Paling mudah, paling mudah dan paling dimudahkan kita. Syaratnya adalah belajar bahasa Inggrisnya. Belajar bahasa Inggris bukan hanya speaking, tapi speaking, writing, reading, and listening. 4. Nah, dan saya beritahu bahwa someone is never too late to learn. Seseorang itu pernah terlambat untuk belajar. Saya nggak sempat lagi saya belajar di luar negeri. Saya di sini aja. Enggak, teman saya yang jadi dokter-dokter dari luar negeri itu seumuran saya pada saat itu dia know nothing about English. Nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris. Tapi dia belajar keras untuk bahasa Inggris, ambil dapat namanya letter of acceptance, penerimaan namanya letter of acceptance, LOA. Yang unconditional diterima di sana. Asal dia fokus belajar betul-betul mau, keinginan. Jadi pertama improve English, kedua tingkatkan your motivation, kemudian yakinkan diri bahwa bisa. Nah, saya ini anak Nunukan, SMP-nya saya di Nunukan. Oh gitu. Nah, sampai sekarang saya bilang saya ini Nunukan tapi mampu ambil beasiswa ke Victoria. Apalagi sekarang. Sekarang ini pemerintah banyak sekali menyediakan beasiswa ke luar negeri. Ada namanya beasiswa calon dosen yang S1 mau ke S2 dan langsung S3 sekarang. Ada. Apalagi kita ASN lebih gampang. S1, S2 dan S3 langsung disediakan pemerintah sekarang. Yang sekarang ini. Kemudian sekarang ada lagi namanya kita nggak bisa bahasa Inggris. Pemerintah memberi namanya belajar bahasa Inggris 3 bulan. Digratisin asal mendaftar. Yang kedua, yang ketiga, kita tinggal di perbatasan. Sekarang ada namanya lagi afirmasi 3T. Ada beasiswa. Nah, sekarang tinggal kemauan kita sebenarnya. Tinggal kemauan kita. Bukan orang dalam Pak ya? Bukan orang dalam. Nggak ada orang dalam. Sekarang istilah itu nggak ada orang dalam justru. Justru nggak ada orang dalam justru gagal sekarang. Oh gitu Pak. Iya, justru terobos sendiri. Tapi jangan nggak percaya diri. Kebanyakan kita ini lemahnya adalah confidence-nya nggak ada. Bersaing, saingnya dengan anak Jakarta enggak. Saya dan renungkan bisa saya tembus ke Victoria University Australia dengan modal, tapi saya belajar bahasa Inggris memang harus rutin, benar-benar serius, yakin bisa.
bisa. Saya yakin, saya pengen anak negeri. Makanya saya bilang dosen-dosen saya, the first priority you have to go overseas. Prioritas pertama Anda harus ke luar negeri. Kecuali Anda nggak mampu lagi, baru ambil yang dalam. Bukan apa? Jadi ke luar negeri itu apa? Pertama, nilai jualnya lebih ada. Kita cerita realistis saja. Ya, kalau kita didengar orang lulusan luar negeri, itu persepsinya berbeda dengan kita lulusan di dalam negeri. Orang sudah menjudge-nya di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita di luar negeri, percaya diri kita lebih tinggi daripada kita yang sama-sama dari dalam negeri. Kenapa? Karena kita sudah berwawasan, kita sudah melihat bagaimana cara berpikir orang yang internasional, sehingga kita bisa komparasi ilmu kita sampai di mana, wawasan kita sampai di mana. Nah itu yang harus kita inikan. Nah sehingga saya bilang dengan dosen-dosen saya, first priority adalah Anda overseas dulu lah, coba luar negeri dulu. Sekarang kita tuh kerjasama dengan Australia ada, Inggris ada, dan semuanya dibiayai. Uni Emirat ada, mau ke Arab ada, ke Cina ada, ke Taiwan ada, ke Jepang ada, dan semuanya dibiayai pemerintah. Satu, English semua saja, dan motivasi dan percaya diri. Dan itu Bapak tanamkan juga di mahasiswa Poltek, Pak ya? Mahasiswa Poltek. Beasiswa banyak, Pak ya? Di Poltek? Banyak. Kalau beasiswa untuk di Poltek itu sekitar 80% kalau tidak salah. 80%. Yang nggak dapat itu yang cuma yang PNS bapaknya. Yang tidak mampu, Pak ya? Maksudnya ini. Kan beasiswa itu dari kementerian, namanya KIP. Dari kabupaten, pemerintah kabupaten memberikan, kabupaten Nunukan, provinsi memberikan, perusahaan memberikan. Nah sekarang ditambah lagi, ada lagi yang namanya beasiswa adik. Teman-teman PNS bisa mendaftar. Jadi makanya saya bilang, jangan cerita saya nggak mampu lagi, nggak mampu, saya orang miskin, nggak mau kuliah, nggak bisa kuliah. Nggak ada sekarang masalah uang. Yang penting mau. Kampus bisa mencarikan. Yang penting daftar kampus bisa carikan untuk kuliah. Bahkan sampai S2, S3. Masalah kemauan sekarang. Nah itu. Seperti biasa Pak, kami dari podcast Apa Kamu biasa memberikan cindera mata untuk setiap bintang tamu yang datang. Semoga berkenan Pak diterima. Oke, mohon diterima Bapak. Oke, terima kasih. Dibuka kayaknya. Tapi ini, Oke, saya terima. Tapi saya balas, saya akan adakan sebuah pantun. Oh, pantun Pak? Ya, untuk sapa kamu. Untuk apa? Sobat Sapa ya? Sobat Sapa. Sobat Sapa. Jadi, jalan ke Nunukan. Asik, cakep. Setelah itu ke Surabaya. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Semoga Sapa kamu selalu jaya. Amin. Terima kasih Pak ya. Oke. Pak, sebelum kita tutup, ada ingin disampaikan untuk Sobat Sapa, khususnya kepada mahasiswa Poltek dan teman-teman yang sedang berjuang Pak untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Oke. Oh ya benar, ini masa-masa mereka menyelesaikan tugas akhir. Pertama untuk Sobat Sapa, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap daerah kita. Ya, Nunukan tercinta, dari manapun kita berada, kata orang di mana kaki dipijak, di situ bumi dijunjung. Maka tingkatkan kualitas Nunukan dengan meningkatkan kualitas dirimu sendiri sebagai aset kota Nunukan. Dan untuk yang berjuang, ya sedang menjelaskan skripsi dan tugas akhir, jangan bosan-bosannya minta melakukan bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya agak-agak susah, datangi rumahnya, ya. Nah, itu saja. Semoga sukses semuanya ya, Sobat Sapa. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Arkas sudah mau hadir di podcast Apa Kamu. Dan percakapan hari ini membuka mata bahwa kolaborasi antara industri dan kampus itu bukan lagi pilihan, namun suatu keharusan. Tapi bukan tentu ini soal infrastruktur saja, tapi juga harus kesiapan mental, kemudian jaringan ataupun networking, dan juga kemauan untuk berubah. Karena pada akhirnya kampus bukan hanya tempat belajar, tapi tempat untuk membentuk solusi. Dan untuk Sobat Sapa, semoga obrolan kita hari ini memberikan sebuah gambaran atau membuka cakrawala berpikir kita bahwa sesuatu yang ingin kita capai harus kita
kerjakan dengan maksimal. Saya Felix pamit undur diri, Sobat Sapa, sampai ketemu lagi. Thank you very much. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.